6. Kemarin 6 ya? Kemarin tentang perencanaan operasi, tidak kan? Kapasitas, lokasi, layout, kualitas, metode. Yup, oke. Thanks. Itu modul 6. Sekarang modul 7 ya. Kita ada 9 modul. Sebentar. Sorry. Ya, 9 modul. Berarti tinggal 3 sampai sekarang. Jadi sedapatnya aja ya, nanti ini, terus nanti di online 2 atau 1 tergantung dari sekarang. Oke. Tadi kan udah ketawa-ketawanya ya. Kita serius sekarang. Kan saya bilang gantian, biar saya sehat sekarang. Oke. Kita belajar tentang keputusan bauran pemasaran. Agak aneh ya. Masih ada yang belum masuk. Di sini dong. Mana penuh? Ini. Di belakang mana? Ini. Gak ada orang. Di sini aja. Sini aja, takut amat. Kalau PRT di belakang aja, nggak doyan. Sini aja sini. Oh sini. Oh situ. Oh penuh. Sini. Oke ya. Keputusan bauran pemasaran. Sebetulnya ini kalau misalnya dibikin bahasa Inggris apa? Bauran. Ini sebetulnya kan kita belajar bahasa Indonesia. Kadang-kadang justru aneh ya. Bahasa Indonesia yang disempurnakan itu justru aneh. Tapi ini yang benar. Ini keputusan bauran pemasaran. Jadi mix. Promotion mix. Promotion mix ya. Setelah kita belajar bagaimana membuat sebuah usaha gitu ya. Oke, tadi mungkin belajar di jam pertama belajar apa? Tentang apa gitu? Iya, belajar tentang apa? Konsumsi, ada produksi kan? Terus bagaimana menghitung revenue? Not yet. Oke. Penawaran, terus ada supply demand. Oke. Berarti demand and supply law ya. Nah, ketika kita berbicara tentang teori matematika ekonomi, ini ada kaitannya juga dengan bisnis. Tapi ditaruhnya di akhir-akhir. Jadi, tapi nggak susah kok. Jadi kita biasanya akan belajar dalam beberapa soal itu kalau misalkan yang saya alami, tapi saya nggak tahu untuk tahun ini seperti apa. Yang jelas, ketika kita selalu berbicara tentang tes formatif, nah, ya kan, Anda boleh belajar membaca gitu ya, membaca dari tes formatif tersebut karena dari tes formatif contoh-contoh kasus mungkin ada gitu. Nah nanti konsep-konsep pertanyaan dalam ujian biasanya contoh-contoh kasus. Nah ada beberapa teori-teori yang sempat kemarin kita lihat. Contoh mungkin silakan dibuka lagi yang 6 modul 6 di kegiatan belajar ya, kegiatan belajar 5. Kegiatan belajar 5. Sorry, modul 5, sorry. Bukan modul 6, modul 5. Ini kan ada kayak semacam control chart untuk atribut. Tolong nanti sekedar dilihat ininya ya, apa namanya?
pengertian-pengertian. Kalau ingin efektif nanti dituliskan di setiap ya mungkin ada beberapa di buku, satu buku gitu ya. Anda menulis untuk mengingat ini ya, rumus turunannya. Ini teori. Ini mau nggak mau ya dibaca, gitu ya. Iya mau nggak mau. Kalau zaman saya dulu kuliah, biasanya contoh kasus, gitu ya. Contoh kasus. Jadi contoh kasus misalkan perusahaan X akan mengadakan kayak semacam charge control, gitu ya. Terus mereka sudah ada item-itemnya. Misalkan angkanya sekian. Nah, kita tinggal mengetahui Z itu apa. Nah, misalnya mereka akan menuliskan jumlah standar deviasi dari rata-rata proses itu ternyata 0,5. Nah, berarti kan kita nulis 0,5 gitu ya. Udah nggak usah dibayangin yang sulit-sulit. Ya, jangan sekarang. Kalau lihat angka bawaannya stres mulu ya. Kecuali ngitung duit. Benar. Oh, kalau akuntansi sama puyeng ya. Soalnya tadi di chapter terakhir aku tadi. Jadi pengantar bisnis itu ya betul. Jadi pengantar bisnis itu sangat komplit. Pertama, kita berbicara tentang manajemen. Kedua, kita berbicara tentang bagaimana menghitung. Ketiga, bagaimana mengelola. Jadi kalau misalkan kita berbicara tentang mengelola, otomatis kita harus mengetahui bagaimana sistem manajemennya siapa. Nah, tolong nanti dilihat gitu ya dan ditulis tentang charge control ini. Tapi kayaknya memang yang lebih penting adalah nanti di halaman, saya sempat baca-baca, nggak tahu kalau Anda sudah apa belum, modul 8. Karena kan baru modul 7 ya. Kalau pengen pintar, bukan pintar ya, pengen lebih tahu dari saya dari awal gitu. Misalnya saya baca cuma 1, Anda harus baca 2. Gitu. Jadi Anda bisa nanya banyak. Gitu. Dan Anda bisa menilai saya bisa ngajar apa enggak. Kalau baca 2 bulan apa? Nggak ada permasalahan. PhD mau S1, S2. Jadi kalau misalnya ketika Anda sudah siap dengan materi yang sudah ada, itu bisa baca. Jadi kalau misalkan orang yang berpengetahuan kan biasanya dia mengetahui duluan sebelum orang lain tahu gitu. Jadi kan tinggal di sisi kepercayaan diri kita aja untuk menyampaikan. Saya nggak pintar-pintar banget kok dulu, dan saya nggak ada impian ataupun keinginan untuk meneruskan ke PhD terus sekolah ngajar. Saya bahkan benci namanya ngajar dulu. Iya. Enggak, dulu gini, misalnya disuruh ngajar. Ngajar. Gajinya kecil, tataran aja deh. Ternyata sekarang ya, oke. Jadi yang saya ingin kasih ke Anda adalah bahwa setiap orang itu saya yakin bisa. Ya, kalau misalkan dari baca aja, itu ada sekitar 10-15%. Yang biasanya kalau misalnya baca doang, nggak usah satu persatu kata dibaca gitu. Dibaca aja seperti mengalir gitu ya, mengalir. Oke. Setelah dibaca mengalir, baru nanti ditulis. Terus dibaca lagi. Nah, jadi masih ingat kan istilah menangkap makna gitu. Menangkap makna. Jadi apa yang sering dibaca terus teringat sedikit baru ditulis di note kita ya. Oke, di modul 8 nanti kita akan belajar tentang bagaimana mengelola uang, perhitungan uang. Makanya saya kemarin menyuruh Anda untuk pakai metode yang paling simpel sekali dari kebanyakan orang membuka usaha. Gitu. Ternyata kompleks membuka usaha itu. Jadi tidak semudah dengan apa yang dibayangkan. Tapi jangan patah semangat. Karena kalau kita tahu ilmunya, gampang juga gitu ya.
Nah, kalau misalkan Anda lihat rumus-rumus ini, jangan ikut pusing nanti.